Haleluya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwasanya kerajaan sorga bukan berdasar pada perkataan, tapi berdasar pada kuasa, genap pada sidang pertama. Mereka senantiasa mengalami kuasa Tuhan. Doa mereka didengarkan Tuhan dan dijawab Tuhan. Mujizat adalah hal yang biasa pada sidang pertama. Biarlah ini juga merupakan hal yang biasa pada sidang pada akhir zaman ini. Amin, saudara. Biarlah kita merindukannya, biarlah kita memintanya. Karena semua itu adalah perbuatan Roh Kudus yang masih bekerja sampai sekarang ini. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Tetapi kamu ini tunggulah di Yerusalem, sehingga kamu diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Dan murid-murid menunggu di Yerusalem, sampai betul-betul Roh Kudus turun ke atasnya. Dan pada waktu Roh Kudus turun ke atasnya, mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Dan itu mengobatkan seluruh hidup mereka, mengobatkan Petrus yang pernah menjadi berani, Petrus yang tidak berhikmat jadi punya hikmat, Petrus yang lupakan janji Tuhan, sulit mengerti firman Tuhan, menjadi segera mengerti firman Tuhan dan menyaksikan firman Tuhan. Petrus berubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus sangat luar biasa. Oh saudaraku, rindulah senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, biarlah saudara senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus, mohon pertolongan Roh Kudus, merasakan kehadiran Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus memimpinkan saudara kepada segala kebenaran. Dengarkanlah suaranya, patuhilah pimpinannya, maka seluruh hidup saudara akan berubah dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan pada Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Pada waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah sedemikian rupa, sangat diurapi oleh Tuhan, sehingga jiwa-jiwa mendengar yang sangat terharu. Dan mereka bertanya, Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Saudara yang kasih dalam nama Petrus berkhotbah dan berkata, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk ampunan dosamu, lalu kamu beroleh karunia Roh Kudus. Dan pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Hal seperti ini harus kita rindukan lagi pada akhir zaman ini. Marilah miliki pikiran yang rohani, supaya kita melihat perkara-perkara rohani, merindukan perkara-perkara rohani, berdoa buat perkara-perkara rohani, mengejar perkara-perkara rohani. Lalu sekaliannya ditambahkan padamu, jangan sampai kita mengejar dunia ini, saudaraku, tetapi tidak mengejar perkara-perkara rohani. Maka dunia tidak dapat, rohani juga tidak dapat. Kalau kita dapat perkara rohani, dunia ditambahkan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Petrus berkhotbah. Petrus tidak takut lagi. Mula-mula dia menyembunyikan diri, tapi Roh Kudus mengubahkan Petrus. Petrus berani. Petrus berkhotbah. Dengan terus terang dia katakan, kamilah saksinya mengenai Yesus yang mati, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam hal itu kamilah saksinya. Dia berani buat Tuhan. Rindulah hal seperti ini jadi bagi saudara, jadi bagi kita, jadi bagi anak-anak Tuhan, dan memang harus jadi. Dan Tuhan memang mau membuatnya jadi sepanjang kita merindukannya. Amin, saudara. Lapar dan hauslah. Rindukan perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Miliki pikiran-pikiran rohani yang memikirkan perkara-perkara rohani. Miliki. Tuhan, aku rindu perkara-perkara rohani, Tuhan. Aku rindu urapanmu bertambah-tambah, Tuhan, dalam hidupku, dalam pelayananku. Aku rindu Engkau mengurapi pemberitaanku. Aku rindu Engkau mengurapi kesaksianku. Aku mau bertambah-tambah mengerti akan firman Tuhan. Aku bawa kuasa mulia meletakkan tangan dan seorang sakit, orang itu sembuh. Tuhan, aku mau Tuhan meletakkan tangan dan mengusir setan dalam nama setan itu pergi. Aku mau Tuhan mujizatmu terjadi dalam pelayananku.
Aku rindu Tuhan pencurah Roh Kudus jaya dalam KKS-ku. Biar Roh Kudus dicurahkan karena firman-Mu berkata di mana ada Roh Kudus ada kebebasan. Rindukan, minta. Firman Tuhan berkata tidak ada padamu karena kamu tidak minta. Oh saudaraku, marilah jadi orang-orang rohani yang merindukan perkara-perkara rohani. Amin. Haleluya, rindulah perkara-perkara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemudian beberapa waktu kemudian Petrus berjalan ke bait gerbang indah. Apa yang terjadi? Dia melihat seorang yang lumpuh di situ. Dan Petrus dengan yakin berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Lalu Petrus mengangkat tangan kanan orang itu, membantunya berdiri. Ketika juga orang itu sembuh, mujizat Tuhan terjadi. Apakah ini karunia rohani mulai bekerja pada Petrus? Oh, rupanya setelah baptisan Roh Kudus ada lagi berkat yang lain. Bukan hanya kuasa untuk bersaksi, ada karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Apakah yang bekerja pada waktu Petrus membangkitkan orang tepok ini? Yang bekerja adalah karunia mengadakan mujizat, karunia iman, karunia menyembuhkan, sekaligus bekerja bersama-sama. Kuasa Tuhan meledak, dan orang ini segera sembuh, bangkit berdiri, melompat-lompat masuk dalam bait Allah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan semua orang heran, sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Petrus mengetahui apa yang dia miliki, apa yang ada padaku. Dia yakin ada kuasa padanya. Dia yakin karunia Tuhan bekerja dalam diri dia. Setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus belum berhenti bekerja. Amin saudara. Biarlah Roh Kudus memenuhkan kita semuanya. Biar karunia Roh Kudus bekerja pada kita. Amin. Masih ada karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, saudaraku. Karunia berbahasa roh, mengartikan makna roh itu, karunia membedakan roh, masih ada, saudaraku. Karunia iman, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, masih ada, saudaraku. Karunia nubuat, masih ada, masih bekerja itu semua untuk kepentingan bersama, untuk membangun kerajaan Allah. Tuhan mau mengerjakan dalam hidup saudara. Rindulah, kejarlah, mintalah. So, akibatnya sesudah orang tepok itu sembuh, 5.000 orang lagi dibawa masuk dalam kerajaan sorga. 5.000 orang bertobat, 5.000 orang menjadi percaya. Gereja pertama bertumbuh dengan pesat. Amin saudara. Mari rindukanlah ini, saudaraku, rindukan. Mari bersaksi dengan berani. Mari bergerak. Biar KKS bergerak untuk menginjil. Biar pemimpin KKS memimpin anggotanya untuk bergerak mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Inilah waktunya. Banyak orang keberatan di luar sana. Banyak orang keletihan di luar sana. Banyak orang khawatir di luar sana dengan segala krisis ekonomi. Mereka khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa. Nah, saya tahu satu perkara yang pasti. Ini hari sudah dimulai sidang umum MPR. Bagian kita anak-anak Tuhan yaitu berdoa. Amin saudara. Berdoa. Terus terang saya katakan kepada saudara, yang paling perlu bagi kita, yang paling perlu kita doakan, bukanlah mengenai krisis moneter ini. Saudaraku, yang paling perlu kita doakan yaitu satu pemerintahan yang baik dan jiwa-jiwa bertobat. Dengan segala krisis tekanan sekarang ini, biarlah hal tersebut membawa mereka mencari Tuhan dan berserah bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemerintahan yang baik, yang bersih, saudaraku. Biarlah Tuhan, saudaraku, bekerja dalam hal ini. Karena firman Tuhan berkata, kamulah imam-imam, bangsa yang terpilih, imam yang berkuasa. Dan tanah airmu di sorga. Firman Tuhan berkata, kita adalah penduduk sorga, bukan penduduk dunia ini. Kita yang sementara saja di dunia ini. Tetapi dalam sementara kita di dunia ini, sebelum Tuhan Yesus memanggil kita, kita perlu berbuah lebat.
kita perlu bersaksi, kita perlu mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita perlu membangun gereja, kita perlu berkorban. Sehingga nanti kita menerima pahala-pahala daripada Tuhan, masuk dalam kerajaan yang kekal. Dalam hal itu kita bisa berdoa, sama sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kamu boleh beribadah dalam keadaan aman, tenteram, dan terhormat. Pemerintahan yang baik dapat memberikan hal tersebut. Dan kepada orang dunia ini kita doakan, saudaraku, supaya mereka mulai mencari Tuhan dan bertobat. Dan segala roh keserakahan, banyak yang serakah, saudaraku, pada zaman krisis ini juga, saudaraku, yang mau menimbun harta bagi dirinya. Mereka sadar dan bertobat dan mulai mengasihi rakyat kecil. Mengasihi bahwa mereka kepada pertobatan, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengasihi. Biar hati kita tergerak oleh belas kasihan. Apa yang kita perbuat, yang paling perlu bagi mereka keselamatan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, semalam saya menangis di hadapan Tuhan. Pada waktu hari panas terik, di luar sangat panas, dan saya dalam kamar saya. Memang ada AC, saya tenteram. Tapi kemudian saya ingat jiwa-jiwa di luaran sana. Tuhan, bagaimana dengan jiwa-jiwa di luar sana yang punya rumah atap seng yang rendah dan tidak punya asbes, Tuhan. Mereka sangat kepanasan ini, Tuhan. Bagaimana saya boleh membantu mereka, Tuhan? Saya katakan, Tuhan, kasihanilah mereka, Tuhan. Kalau boleh, Tuhan, Engkau redakan panas ini. Tetapi kemudian saya berpikir yang terpenting bagi mereka bukanlah hal tersebut. Yang terpenting bagi mereka yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena neraka jauh lebih panas daripada atap seng, daripada panas 35 derajat sekarang ini, saudaraku. Jauh lebih panas neraka itu. Ditambah lagi ulatnya tidak mati, cacing-cacing itu tidak mati, dikatakan, saudara. Sengsara kekal selama-lamanya. Biarlah kita sentakkan mereka dari api neraka, bawa mereka kepada sorga yang kekal. Beranilah bersaksi, amin, saudara. Saudara yang kekal dalam nama Yesus. Di rumah kami sendiri cukup beras, saudaraku. Saudara, cukuplah sembako itu, saudaraku. Tapi kemudian waktu makan, saudaraku, saya hampir menangis. Apakah semua orang-orang di luar sana cukup ini semua, Tuhan? Saya katakan, tolonglah mereka, Tuhan, tolong mereka. Tetapi kemudian Roh Kudus menyadarkan saya lagi bahwasanya yang terpenting bagi mereka bukan sembako, bukan 9 bahan pokok. Tuhan mengingatkan apa yang dikatakan Petrus, apa yang ada padaku kuberikan padamu. Yang ada padaku lebih baik daripada uang. Petrus berkata, kalau uang bantuan kuberikan kepadamu, maka engkau akan tetap lumpuh. Engkau akan terus minta sedekah. Boleh jadi beberapa waktu engkau bisa libur, tidak meminta sedekah, karena uangmu masih cukup, karena aku berikan uang yang banyak. Tetapi nasibmu tidak juga berubah, engkau masih juga meminta sedekah. Petrus berkata, yang lebih baik daripada uang kuberikan padamu, yang lebih baik daripada beras aku berikan padamu, lebih baik daripada makanan aku berikan padamu, lebih baik daripada pakaian aku berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus baca dan berjalan. Petrus memberikan kuasa Tuhan, Petrus memberikan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Yesus Kristus Juru Selamatmu, itu yang perlu bagimu. Tidak salah menolong orang dengan sembako, saudara, tidak salah. 9 bahan pokok, tidak salah. Tuhan suka, tapi itu bukan jawaban yang terutama. Jawaban yang terutama keselamatan jiwa. Kalau memang saudara pikir itu jalannya kepada orang yang belum bertobat supaya dia mau mendengarkan Injil, silahkan saja. Mana pimpinan Roh Kudus yang baik pada saudara. Tapi yang paling penting adalah keselamatan jiwa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan ini, saudaraku, kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Kita anggota tubuh Kristus. Kita bersaudara dalam Tuhan.
Kami mengasihi saudara-saudara sekalian. Saudaraku, saudara-saudara jangan sampai kekurangan makanan. Kalau kami tidak kekurangan makanan, saudaraku, kami mau menolong saudara. Ya dalam hati saudara sedikit pun tidak perlu khawatir. Apalagi jumlah kita anak-anak Tuhan begitu banyak, 7.000 lebih sekarang ini, saudaraku. Dengan 700 lebih KKS, saudaraku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kita bersaudara dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan khawatir. Saudaraku, oleh sebab itu doa kita juga biarlah doa yang rohani. Doa yang rindu akan kuasa Tuhan. Doa yang rindu akan jiwa-jiwa selamat. Jangan kita tenggelam dalam persoalan kita sendiri. Bagaimana nanti hidupku, bagaimana anakku, bagaimana uang sekolah anakku. Saudaraku, saya katakan kepada saudara semua anak-anak dalam gereja Kemenangan Iman Indonesia ini akan makan cukup, pakaian cukup, saudaraku, dan bisa sekolah dengan baik dalam nama Yesus, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalaupun ada kesulitan dalam hal-hal tersebut, bersama-sama kita semua boleh bersegati menanggulanginya. Karena Tuhan telah begitu berikan, begini banyak kita ini bersaudara dalam Tuhan dan saling mengasihi. Bersatu kita di sini, bersatu di sorga. Pantas kita di sini saling tolong menolong. Saudara-saudara jangan segan-segan mohon pertolongan. Amin, saudaraku. Ceritakan kepada pemimpin KKS saudara. Nah, rumah kami senantiasa terbuka siang dan malam, saudaraku, untuk menolong saudara. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sekarang pertemuan kaum Bapa sekitar 250 orang lebih, saudaraku. Kami kaum Bapa akan bersama-sama menanggulangi setiap persoalan yang terjadi dalam gereja Kemenangan Iman Indonesia ini. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, saudaraku. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Walau gejolak nanti bertambah sulit, kita memiliki Tuhan yang hidup, saudaraku. Apakah gunanya Tuhan menuliskan bahwasanya Tuhan memberi makan Elia dengan burung gagak? Berarti Tuhan berkata, tidak ada padaku jalan buntu, anakku. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, anakku. Yang perlu engkau mengerjakan pekerjaanku, Tuhan berkata. Karena padaku yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang sungguh-sungguh bersaksi pada akhir zaman ini dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Jumlahnya sudah langka, saudaraku. Banyak mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Marilah kita mencari kepentingan Tuhan. Jangan kita tenggelam dengan kepentingan kita sendiri, saudaraku. Biar roh kita senantiasa menyala-nyala sama sebagaimana sidang pertama. Mereka tidak berhenti lagi bersaksi, saudaraku. Tidak berhenti. Maka mereka bersaksi dengan berani, Puji Tuhan, saudara. Kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Saya membaca satu ayat, saudara baca satu ayat. Bukalah kitab saudara, halaman 154. Saya mulai membaca. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dari siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kesembuhan ini segera menimbulkan kemarahan setan. Setan marah buat pemberitaan Injil. Setan tidak suka Injil diberitakan. Setan tidak suka jiwa-jiwa diselamatkan. Apalagi setan tentu tidak suka jiwa-jiwa menerima mujizat Tuhan, disembuhkan. Dan setan takut kepada nama Yesus. Oleh sebab itu, imam-imam tanpa sadar mereka telah dipacu oleh setan. Sebab imam-imam berkata, mari kita larang supaya mereka jangan lagi berbicara di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena setan tahu bahwa saya dalam nama Yesus ada kuasa. Tetapi juga setan sangat marah. Karena di sini dikatakan, di dalam ayat 4 dikatakan, dalam ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajak orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini sangat dibenci oleh setan. Jiwa-jiwa mengetahui ada kebangkitan dari orang mati. Tetapi dengan sukacita saya memberitahu kepada saudara, dan inilah pengharapan yang terutama, iman yang terutama bagi tiap-tiap anak-anak Tuhan, bahwa saya dalam Yesus kita ini semua akan dibangkitkan, akan hidup dalam satu hidup yang baru dengan tubuh yang mulia. Amin. Itu sebabnya kematian tidak menakutkan gereja pertama. Stefanus dilempar dengan batu, ampunilah mereka Tuhan, dan mengaku sekarang ke sorga Tuhan. Tubuhku akan dikuburkan, tapi jiwa rohku sudah di sorga, dan telah tubuhku engkau bangkitkan dengan tubuh yang mulia. Haleluya Tuhan, dia katakan, ampuni mereka itu. Engkau hanya izinkan aku menangis sampai di sini, aku bersyukur, aku sudah selamat, dia katakan. Puji Tuhan. Saudaraku, mengenai kebangkitan orang mati berkali-kali terang dalam Alkitab. Saya tidak bisa baca ayat demi ayat begitu banyak. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22, sedikit saya bacakan kepada saudara. 1 Korintus 15 ayat 22 saya bacakan. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Dalam Yesus kita lahir baru, dilahirkan kembali. Kemudian setelah kita mati, kita akan dihidupkan kembali. Amin. Dan tubuh kita akan dibangkitkan Tuhan dari kematian, dari tanah, dan diubahkan Tuhan dari tubuh yang mulia. Amin. Luar biasa dalam Tuhan. Kita akan saling mengenal di sorga. Tapi saya yakin tubuh kita akan sangat mulia. Sekarang ini tubuh saya belum mulia, tubuh saudara belum mulia. Tetapi saya dapat mengatakan kepada saudara,
tubuh kita ini lebih daripada tubuh orang dunia ini. Mengapa, saudaraku? Karena tubuh kita ini sudah menjadi rumah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam saya. Tubuh saya rumah Roh Kudus, yang selalu dijaga oleh Roh Kudus, dibersihkan oleh Roh Kudus, saudaraku, direparasi oleh Roh Kudus. Sama seperti saya mereparasi rumah tempat tinggal saya kalau rumah itu bocor. Saya reparasi. Apalagi Roh Kudus tinggal dalam saya, maka Roh Kudus mereparasi tubuh saya ini. Dan saya yakin, saudaraku, saya boleh memakai tubuh saya ini, saudaraku. Saya bisa tinggal dalam tubuh saya ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih banyak lagi, amin. Saya tidak mau memakai tubuh saya menjadi alat dosa, tidak. Saya tidak mau mengikuti kehendak daging saya, tapi dengan roh saya mematikan kehendak daging itu. Dan saya boleh berjalan dalam roh, dan tubuh saya ini boleh berguna buat Tuhan. Terlebih-lebih dalam menerima perjamuan suci yang pada hari ini akan kita terima. Saya selalu berkata kepada Tuhan, pegang roti, terima kasih Tuhan buat tubuhmu ini, Tuhan, yang kau berikan bagi saya, kau serahkan bagi saya. Tuhan, aku satu meja dengan engkau sama seperti murid-murid pada malam yang terakhir sebelum kau disalibkan, Tuhan. Tuhan, ku terima tubuhmu, Tuhan. Memberkati tubuhku ini, Tuhan, yang banyak kekurangannya, Tuhan, banyak kelemahannya. Karena lahir dalam dosa, dan telah dirusak oleh dosa. Tapi Roh Kudus memperbaikinya, dan tubuhmu ini memberkatinya. Demikian diterima darahmu, Tuhan, menyucikanku, Tuhan Yesusku. Dan darahmu berkuasa, darahmu imun. Maka darahmu akan membentengi aku dari kanker, tumor, penyakit-penyakit jahat lainnya, balas sampah. Tidak bisa menjamah dalam nama Yesus. Dan saya yakin firman Tuhan berkata, sama sebagaimana imanmu, jadilah padamu, amin. Saudaraku, oleh sebab itu jangan anggap itu roti biasa, anggur biasa. Jangan anggap itu upacara. Tiap-tiap perjamuan suci pada satu meja dengan Yesus. Biarlah kita semua menjadi alat kebenaran. Bukan lagi alat dosa, bukan lagi alat setan, bukan lagi alat pergunjingan. Bukan. Tapi tiap-tiap perkataan kita meneguhkan orang lain, membangunkan orang lain. Meneguhkan imannya kalau dia lemah. Dan ucapan kita berupa kesaksian, memberitakan berita-berita tentang Yesus. Kamulah bangsa yang terpilih, imam yang memerajani. Hendaklah kamu tidak berhenti memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Amin, saudara. Oh, puji Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan 1 Korintus 15 juga lebih jelas. Ayat 51 mulai. Saya baca kepada saudara. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Karena yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini akan mengenakan yang tidak dapat mati. Itu tubuh yang mulia. Paulus berkata, dia berharap Yesus akan datang pada zamannya. Tidak semua kita ini mati, dia katakan. Tapi Yesus cepat datang, dan kita akan naik ke surga, kita akan dirubah. Saudaraku, ini akan terjadi, ini bisa terjadi pada zaman kita ini, amin. Bisa terjadi. Saya katakanlah Yesus datang 20 tahun lagi. Yang saya yakin tidak sampai pun 20 tahun lagi, saudaraku. Tidak sampai ke 20 tahun lagi. Melihat tanda-tanda akhir zaman seperti ini, gejolak laut menderu mendesak. Saudara, kejahatan bertambah-tambah, mementingkan diri sendiri, tamak akan uang, merupakan diri sebagai orang beribadah, tapi menolak kuasa ibadah itu dan lain sebagainya. Saudaraku, ini sudah akhir zaman. Kejahatan di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Saudaraku, saya mendengar bahwasanya anak-anak sekolah SMP, saudaraku, bisa mencongkel platina dari mobil dan menjualnya. Saudaraku, gimana itu, saudaraku, anak SMP ke sekolah bawa obeng, bawa tang, saudaraku, yang bisa dia congkel tuh spare part mobil, saudaraku, dan kemudian menjualnya, saudaraku, anak SMP.
Dan anak-anak SMP, saudaraku, apa kerjanya? Taruhan. Taruhannya apa? Mereka mulai berjudi. Mereka tahu, saudaraku, kapan pertandingan sepak bola internasional, mereka tahu. Saya nggak tahu. Saudaraku, misalnya sajalah ada klub Juventus, ada klub Barcelona, atau Inter Milan yang lain, mereka tahu kapan bertanding. Karena dimasuk ke dalam TV barangkali. Kemudian mereka berkata, pastilah Inter Milan menang. Tidak, Juventus yang menang. Lalu mereka bertaruh, taruhan 10.000, 20.000. Lalu apa mereka perbuat? Mereka nonton sampai tengah malam. Tidak belajar lagi. Berharap yang dijagokannya itu menang. Dan kalau kalah, besoknya mereka ke sekolah bawa uang. Bayar pelaku taruhannya. Tetapi taruhan tidak berhenti sekali. Mereka bertaruh lagi karena ketagihan. Saudaraku, yang kalah berusaha untuk menang kembali, yang menang kepingin menang kembali. Saudaraku, itu roh judi namanya, roh judi yang tidak pernah diberkati Tuhan. Saudaraku, saudara-saudara, anak-anak kita itu demikian. Inilah dunia. Ditambah lagi, saudaraku, di luar sekolah, tidak jauh dari pagar itu, saudaraku, orang sudah menjual ganja. Saudaraku, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini yang terjadi pada zaman sekarang ini. Belum lagi di luar sana. Saya tidak tahu apa yang terjadi di disko-disko itu karena saya tidak pernah masuk dan tidak akan masuk, saudaraku. Segala kejahatan, saudaraku, Yesus mau datang. Pada waktu kamu lihat semua keadaan itu, pandanglah kepada Yesus. Jatuh cintalah pada Yesus, saudaraku. Jangan terlibat dalam perkara demikian. Jangan ambil barang rampasan. Tadi pagi saya masih baca dalam Mazmur 62. Di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhanlah kota bentengku, penyelamatku, gunung batuku. Orang-orang jahat mau membunuh, dia katakan. Mereka terus menyerang, mau merobohkan, sebagai orang mau merobohkan dinding yang sudah miring, dia katakan. Tapi Tuhan penyelamatku. Dan dia katakan, setan mau menjatuhkan kita dari kedudukan yang tinggi. Jangan mau. Kedudukan secara mulia sebagai anak-anak Tuhan. Jangan turun dari situ, amin. Mulia menjadi anak Tuhan, amin. Dan saudara akan dibangkitkan, amin. Tidak semua akan mati. Yesus bisa datang. Kalau 20 tahun lagi masih banyak kita tinggal di sini, amin, saudara. Ya, boleh jadi beberapa orang sudah berangkat, saudaraku. Dan kalau 20 tahun lagi, saudara berumur 40 tahun, ya sekarang 50 tahun sekarang, saudaraku, saudara masih bisa jumpa Tuhan tengah awak-awak. Kalau 20 tahun lagi, kalau 10 tahun lagi gimana? Kalau 5 tahun lagi gimana? Saudara, karena 6.000 tahun sudah berlalu. Dari zaman Adam sampai ke zaman Yesus, saudaraku, 4.000 tahun. Zaman Yesus sampai sekarang ini 1998. Tinggal 2 tahun lagi, tahun 2000. Masuk tahun Sabat, kerajaan 1000 tahun. Apakah tandanya, Tuhan? Kalau kamu lihat pohon ara mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah hampir. Dan bangsa ini, dia katakan yang melihat tanda itu tidak akan binasa kalau sesuatu jadi. Apakah itu? Bangsa ini tidak binasa, bangsa apa? Apakah yang bertunas itu? Bangsa Israel menyatakan kemerdekaannya tahun 47. Tahun 47. Dan generasi yang melihat, saudaraku, bangsa Israel itu merdeka tahun 47 tidak akan binasa sebelum terjadi segala sesuatu. Satu generasi berapa? Berapa umur orang? Saudaraku, 50 tahun, 60 tahun. Tambahkan tahun 1947 tambah 60 tahun berapa? 2007. Kalau satu generasi cuma 50 tahun, tahun berapa? Tahun 1997. Saudaraku, boleh jadi, saudaraku, tambah 5 tahun, 6 tahun. Saudaraku, itulah dia, saudaraku. Bukankah ini bekerja Roh Kudus?
Saudara, ribuan kematian ini saudara sampai penuh sampai ke belakang, kematian kedua penuh sampai ke belakang. Demikian penuh di Medan Timur, demikian penuh di Medan Kota, di mana saja kita bertemu penuh dengan jiwa-jiwa. Tuhan mengirim ke jiwa-jiwa. Pekerjaan siapa itu? Bukan pekerjaan saudara, bukan pekerjaan saya. Bukan pekerjaan manusia itu. Terhadiri kebaktian doa syafaat, terhadiri doa semalaman, mereka bersemangat berdoa, doa mereka tidak kendor, mereka berdoa saudaraku dengan sangat lancar, sangat berkuasa, yang baru-baru selamat berdoa dengan bergairah kepada Tuhan. Pekerjaan siapa itu? Apakah bisa pelajaran training mengenai doa membuat mereka berdoa demikian? Itu pekerjaan Roh Kudus. Anak-anak muda bisa mencucurkan air mata buat jiwa-jiwa terhilang. Pekerjaan siapa itu? Itu pekerjaan Roh Kudus. Sadarilah, saudaraku. Oh, dan Tuhan cara membentuk pengantinnya, saudaraku. Karena Tuhan mau datang kedua kali dengan segeranya. Saudara, Tuhan genapkan masa kesombongan. Tuhan genapkan masa orang kafir, saudara. Tuhan datang. Tuhan akan membalas semua kepada orang yang sombong. Haraplah sekarang menanti Roh Kudus dalam memimpin kita sekarang. Sudah semua kita akan mati. Kami sebagian akan coba akan bertemu Tuhan di awan-awan dengan tubuh yang mulia. Pada waktu Nafiru Tuhan ditiup, Tuhan datang dengan sorak. Tuhan tidak sampai ke bumi pada waktu itu. Hanya di angkasa akan kita bertemu dengan Tuhan yang apa. Kemudian 7 tahun kita di surga. Kemudian turun ke bumi padaku bersama-sama dengan Yesus. Dan dalam peperangan Armageddon Tuhan musnahkan semua musuh-musuh Tuhan. Lalu Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Dan kita memerintah 1000 tahun di dunia ini. Di dunia ini 1000 tahun memerintah. Dunia makmur, tidak ada krisis moneter. Itu makmur semakmur-makmur. Maukah saudara ikut jalannya? Maukah saudara memerintah jalannya? Inilah saatnya saudara mempersiapkan diri, amin. Dengan berjalan dalam Roh Kudus. Berapa banyak saudara bawa buat Tuhan? Ini berapa banyak persembahan saudara buat Tuhan? Berapa banyak persembahan yang paling indah yaitu jiwa-jiwa. Dalam pertemuan kaum bapa, saya suka cita kaum bapa mulai bersaksi. Ayo kaum muda, jangan ketinggalan. Kaum ibu, jangan ketinggalan. Minggu yang lalu sekitar 10 orang bertobat. Juga baru dalam kebaktian kaum bapa. Minggu semalam 9 orang datang. Saudaraku, untuk menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah. Dan kaum bapa, saya katakan ada tugas kita untuk melayani, memimpin keluarga kita. Oleh sebab itu datang terus kemari supaya saudara dilengkapi. Saya memberikan firman Tuhan yang simpel sederhana kepada mereka, mudah ditangkap dengan singkat. Saudara, itu jadi pegangan bagi mereka, Tuhan. Mereka berdua berangkat dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Tapi yang berangkat nanti jumpa Tuhan di awang-awang hanyalah orang yang sudah lahir baru. Yang belum lahir baru tidak. Yang sudah bertobat, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat. Baik anak-anak Tuhan yang masih saudaraku suka dosa, hingga saatnya saudara bertobat. Menyesal sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi untuk berlambat-lambat sekarang. Firman Tuhan berkata, kalau ini berada 12 itu, inilah saatnya membuangkan semua pikulan-pikulan neraka dan dosa-dosa yang mudah menjerat kita. Inilah saatnya membuangkan semua supaya kita berlari dengan cepat dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mencapai sasaran panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berbuah lebat dan kita sendiri berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Ini bukan saatnya lagi cengeng. Ini bukan saatnya lagi tidak mengampuni. Ini bukan saatnya lagi menuntut. Ini bukan saatnya lagi mengkritik, menggunjing. Naraku. Oh, jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Ini saatnya kerja. Ini saatnya bergerak. Ini saatnya pemimpin KKS bawa anggota keluar menginjil. Ini saatnya pemuda-pemudi keluar menginjil. Ini saatnya kaum bapak keluar menginjil. Dan kami dapati ada 15 desa, kota yang akan dibuka, yang sudah kita buka selesai sidang umum MPR. Haleluya. Dan selama sidang umum MPR memang kita bisa juga menginjil. Karena kegiatan agama tidak dilarang.
saudara. Tetapi biarlah kita tunggu saja karena hanya tinggal 11 hari 10 hari lagi, saudara. Namun itu KKS, kebagian doa semalaman, saudaraku, tidak ada larangan apapun. Kebagian kaum bapak, kebagian kaum ibu, muda-mudi, jalan terus. Amin, saudara. Haleluya. Karena tidak dilarang oleh pemerintah. Hanya pertemuan-pertemuan politik yang dilarang. Dan gereja tidak berpolitik. Amin, saudara. Ya. Sebab doa lebih berkuasa dari politik. Amin. Tuhan ketuanya mendengarkan doa. Haleluya. Hanya datang. Kita lihat tadi di sini, Paulus ditangkap. Maaf, Petrus ditangkap. Gereja yang masih muda. Baru beberapa bulan, barangkali belum sebulan. Petrus Yohanes ditangkap. Setan tidak senang ada mujizat. Tangkap. Dan mulai diadili. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu berbuat ini? Yang mengadili siapa? Perhatikan. Yang mengadili orang kafir. Orang-orang yang belum punya peradaban. Seperti ada cerita-cerita misionaris dulu ke Afrika sana. Bahkan kerap kali orang-orang yang belum beradab demikian menerima peraku penginjilan. Hanya tanah Batak yang kurang menerima. Karena mereka sempat membunuh Lima dan Munson. Tapi kemudian akhirnya saudaraku, momen datang mereka terima juga bagian. Saudaraku, banyak kamu terima sehingga orang Batak selamat. Darah Lima Munson dicurahkan buat orang Batak. Orang Batak istimewa di hadapan Tuhan. Oleh itu orang Batak saudaraku mesti selamat. Familinya mesti selamat. Dan mesti saudaraku bersedia menggantikan tempat Lima Munson kalau perlu. Paling tidak dia harus menginjil.